Iwan dan Hawa Chandra Mati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita langsung ya ke pertanyaan. Saya akan masuk ke pertanyaan pertama, ini dari Ibu Kasih di Tangerang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana dengan anak yang sudah dikasih contoh, dididik dari kecil bahkan Ustadz dengan agama, namun sudah umur 20 tahun saat ini dibangunkan sholat susah luar biasa, bahkan sampai saya guyur air Ustadz, mohon solusinya. Bismillahirrahmanirrahim. Kewajiban kita orang tua itu adalah mendidik, bukan memberikan hidayah. Kalau hidayah itu adalah hak prerogatif Allah. Kata Allah, innaka la tahdi man ahbabta ilaih. Engkau Muhammad tidak bisa memberikan hidayah, petunjuk kepada orang yang kamu cintai. Karena itu bukan haknya, bukan kewajiban manusia, bukan kemampuannya. Kita ini hanya menunjukkan, mendidik, ya. Nanti masalah dapat hidayah atau tidaknya itu kita serahkan kepada Allah, ya. Kita hanya berusaha saja. Nah, selanjutnya emang ada ini ya. Kalau anak agak susah tapi masih mau sholat, sekarang ini saya suka menghibur kepada jangan begini. Anak-anak kita kalau sudah mau sholat, ya itu sekarang ini udah cakep. Kenapa? Tantangannya luar biasa anak-anak sekarang ini dibanding dengan kita masa kanak-kanak, ya. Nah sekarang namanya di HP dia mau ngelihat apa, mau masalah apa ada semuanya, gitu kan? Ya Allah. Sehingga sekarang ini setan yang paling berbahaya itu setan gepeng namanya, ya. Iya, sekarang udah di rumah-rumah kita ini luar biasa gitu. Nah sekarang ini kalau anak sudah seperti itu susah diajak ibadah, susah memperoleh hidayah. Masih ada cara di samping cara yang sudah maklum bagaimana kita mendidiknya. Mungkin ada juga usaha lain dari orang tua. Saya itu pernah datang kepada seorang kiai di Nganjuk, ya. Saya cerita kepada beliau tentang anak, ya. Nah semuanya bagaimana supaya anak-anak ini mendapatkan taufik dari Allah gitu. Karena keinginan kita ini di dunia kita ngumpul, pinginnya sih nanti di akhirat juga sama-sama ngumpul di dalam surganya Allah. Kan kita keinginannya begitu, fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Sehingga nggak mau kalau bisa sih satu saja dari keluarga ini yang misah, tapi ngumpul semua dunia sampai akhirat. Nah ini kalau ada yang kelihatannya nih mencar gimana nih kiai. Makanya kiai itu memberikan ijazah kepada saya. Begini katanya, Bah, manggilnya Abah sama saya. Suruh ibunya anak-anak itu puasa di hari wetonnya, hari kelahiran. Anak yang bandel nih hari lahirnya hari apa? Misalnya hari Jumat. Nah ibunya puasa tuh setiap hari Jumat selama 3 kali Jumat. Paling tidak tuh tiga kali. Dalam puasa ini, nah nanti setiap subuhnya membaca ya syahid 111. Tentu hadiah Fatihah dulu untuk ruh anak itu, ya. Di hadiah Fatihah karena bukan cuma fisik yang butuh makanan, ruh manusia itu juga butuh makanan. Butuh makanan itu adalah dengan kita kirimnya Fatihah misalnya. Nah, itu sudah itulah baca ya syahid 111. Nanti mulai dari Sabtu, malam subuh ya. Zuhur begitu juga. Kemudian Asar, Maghrib, nah Isya nantinya sama baca juga 111. Nanti kalau anak lagi tidur, lalu kita baca lagi Fatihah kepada Rasul, kepada ayah ibu, hadiah Fatihah ruhnya, lalu baca ya syahid 111, lalu mohon kepada Allah. Ya Allah, saya mohon kepadamu dengan barokah syafaatnya asmamu as-syahid, kiranya engkau keinginannya apa?
lalu ditiup keningnya itu oleh orang tuanya. Insya Allah deh katanya, bah, ya mudah-mudahan ya keinginan kita dikabulkan oleh Allah. Itu namanya cara batin kita. Ya, usaha lainnya ya. Kalau tadi kan usaha yang jelas, yang dohir, sekarang usaha batinnya begitu. Ya namanya orang tua yang ingin punya anak soleh ya harus mau lah seperti itu. Cuma memang cuma ibu, nggak bisa bapaknya, harus ibunya. Begitu ya ibu dari Bekasi, wallahu a'lam. Silakan Ibu dijalankan tadi ikhtiarnya ya, resepnya sudah diberikan Ustadz. Baik, penelpon ya Neza ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Wabarakatuh. Alhamdulillah. Dengan Ibu siapa di mana? Dengan hamba Allah. Oh, silakan. Pertanyaan langsung dengan Ustadz. Iya, Ustadz. Ya. Saya nih mau tanya, begini Ustadz. Saya kan suami saya udah sakit, udah 3 tahun lebih. Tapi waktu itu masih bisa puasa, udah bisain segala aktivitas memang kena stroke gitu, tapi kalau pas lebaran mau puasa tuh bisa puasa gitu. Cuman kemarin ya saya tahun ini punya rencana, saya bilang nanti kalau memang sehat itu saya mau kumpulin duit untuk mumpung masih ada, mau pengen korban untuk tahun ini Ustadz. Yeah. Tapi ternyata setelah uangnya udah kumpul, karena kami kan pegawai negeri ya Ustadz ya. Jadi kemarin ada rezeki deh tuh, nggak taunya tiba-tiba pas lebaran ngedrop, harus masuk rumah sakit, masuk ruang ICU. Akhirnya uang itu jadi kepake. Jadi saya ngerasa gimana karena saya udah ya janji singkat tapi niat ada gitu untuk tahun ini gitu. Jadi akhirnya uang itu kepake Ustadz. Jadi bagaimana ya Ustadz, saya dosa enggak ya? Baik. Baik Ibu, jawabannya didengarkan lewat radio ya Ibu. Terima kasih. Makasih ya Ustadz. Ya sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi buat Ibu ada kalimat kalau kita sehat, kalau punya rezeki, kalau ini tahun ini saya pingin korban ya misalnya itu kalau ada rezeki. Nah kebetulan rezeki ada berarti siap mau korban, tiba-tiba terjadi sesuatu yang darurat ya, lalu uang itu dipakai, apakah saya ini masih kewajiban korban atau tidak? Kalau sudah tidak ada rezekinya ya tidak. Tapi nanti kalau sudah mempunyai rezeki dan tidak perlu ibu harus ngutang-ngutang, ya minjem-minjem ke sana kemari, nggak dibenarkan ya. Semua itu adalah sudah kehendak dari Allah Subhanahu wa taala ya. Allah tidak akan memaksakan seseorang melainkan menurut kesanggupannya. Allah nggak akan memaksakan orang melakukan sesuatu yang di luar kesanggupannya. Dan kalau sekarang uang itu dipakai karena memang itu adalah harus dilakukan seperti itu ya. Dalam kehidupan ini kan kita ada skala prioritas. Ada hal yang penting harus didahulukan, dari yang penting ada yang terpenting. Nah itu, dan ibu tentu tahu yang seperti itu ya. Mau tidak mau itu korban ini harus diabaikan dulu atau dinomor duakan, dikalahkan yang lain. Itu tidak salah, itu udah benar. Nah tinggal nanti mudah-mudahan tahun depan ibu bisa korban nantinya. Iya insya Allah tahun depan ya. Sebab ketika seseorang ingin melakukan sunnah Rasul, insya Allah Allah akan bantu ya. Allah akan bantu nantinya. Walaupun harus menghutang itu Allah akan bantu. Cuma dalam syariat nggak perlu, kalau memang kita tidak mampu nggak perlu harus memaksakan diri, sebab itu nanti akan merepotkan, akan memusingkan kepala. Dan Islam tuh nggak menginginkan orang jadi puyeng ya, jadi pusing. Jadi nggak berdosa ibu ya, nggak berdosa. Tinggal tetap ibu niati aja bahwa tahun depan insya Allah nanti korbannya, begitu ya, wallahu a'lam.
Insya Allah. Nampaknya udah 9.32 Ustaz. Ya, baik, saya rasa ini dulu. Mudah-mudahan ya Allah Subhanahu wa taala selalu membimbing hati kita. Allah panjangkan usia kita dalam taat kepadanya. Allah bimbing hati kita ke jalan yang diridhoi dan dicintainya. Allah bersihkan hati kita dari akhlak yang hina dan Allah hiasi hati kita dengan akhlak yang mulia. Allah berikan kepada kita rezeki yang halal, yang banyak, yang berkah untuk ibadah kepada Allah. Dan semoga Allah juga menjadikan anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan solehah. Allah limpahkan rahmat, taufik dan hidayah kepada kita, anak cucu kita, sehingga dapat istiqomah dalam menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya. Rabbana taqabbal minna du'ana rajana sirah amalina birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Ikhwan dan Akhwat, telah kita ikuti bersama kajian bersama Ustadz seputar tema kita pada hari ini, yaitu hak anak atas orang tua. Nanti dilanjutkan insya Allah di kesempatan lainnya. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan dan usia panjang, terutama untuk guru kita. Mudah-mudahan juga diberikan kesehatan dan panjang usia dalam ketaatan dan keimanan. Amin. Untuk para pendengar yang menyampaikan pertanyaan ini, mohon maaf karena waktu kita sangat sempit. Mudah-mudahan bisa dilanjutkan atau dibahas di kesempatan berikutnya. Kami mohon maaf. Dan saya Karolin, juga kru yang bertugas pada hari ini. Ada Neja di belakang kamera, kemudian Anis di belakang kontrol radio, juga Zen di Rasil TV. Kami undur diri. Terima kasih atas partisipasi dan atensinya. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.